materi hari ini kita update 1. Oke, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, coba kalian lihat gambar berikut. Kalau kita lihat di gambar itu ada perubahan. Yang pertama dari perubahan manusia ya, evolusi manusia. Ada yang tahu itu evolusi dari teori siapa? Ya, itu dari teori evolusi Darwin. Yang kedua itu adalah gambar dari perubahan atau perkembangan teknologi informasi atau komunikasi yang kita alami. Adanya perubahan dan keberlanjutan dalam dua gambar tersebut atau dalam sejarah itu terjadi karena sifat manusia yang dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu berarti selalu bergerak atau dalam bahasa sekarangnya itu mobile. Oke, lanjut. Pengertian dari perubahan itu bisa diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak. Jadi kata utama dari perubahan itu adalah bahwa manusia itu terus bergerak. Jadi perjalanan kehidupannya itu terus bergerak dan membuat perbedaan dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang selanjutnya. Yang kedua, faktor pendorong itu ada yang internal, ada yang dari dalam, juga ada eksternal atau dari luar. Yang internal adanya bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya inovasi, adanya konflik dan revolusi. Kalau yang eksternal atau dari luar itu dari lingkungan fisik atau alam, ada dari peperangan dan ada dari pengaruh kebudayaan luar. Perubahan itu ada dua jenis, ada yang berdasarkan kecepatannya, yaitu ada yang perubahan secara cepat, revolusi, dan ada perubahan yang lambat atau evolusi. Perubahan berdasarkan arah perubahannya itu ada yang progres atau perubahan yang baik, dan juga ada yang regres atau perubahan yang buruk. Perubahan dalam sejarah contohnya apa? Contohnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah perubahan yang mendasar bagi masyarakat Indonesia, di mana terjadi perubahan dari masyarakat Indonesia yang tadinya merupakan masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Lanjut. Dalam perubahan dan keberlanjutan itu ada perkembangan dan kausalitas. Jadi dalam proses perubahan dan keberlanjutan dalam peristiwa-peristiwa sejarah itu ada yang namanya perkembangan dan ada yang namanya kausalitas. Kalau perkembangan itu adalah proses berubah atau proses bergerak dan dengan mengubah perilaku dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh perkembangan, misalkan kalian aja dari bayi, kemudian dari menuju balita, menuju anak TK, menuju anak SD, menuju anak SMP, dan sekarang kalian adalah anak SMA, itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada kausalitas. Kausalitas itu adalah konsep sebab dan akibat, bahwa yang menyatakan bahwa suatu peristiwa tidak tunggal atau tidak berdiri sendiri. Ada sebab, ada akibat. Contoh paling sederhananya, kalian tidak akan masuk SMA kalau kalian belum lulus dari SMP. Seperti itu mungkin ya. Kalau keberlanjutan dalam peristiwa sejarah itu berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan. Jadi
ada perubahan, ada perkembangan, ada sebab akibat, maka suatu peristiwa sejarah itu berkelanjutan. Peristiwa A akan dilanjutkan dengan adanya peristiwa B, peristiwa C, peristiwa D, dan seterusnya. Kita lihat penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Masa lalu adalah masa yang sudah terlewati. Namun masa lalu bukanlah masa yang terhenti atau tertutup begitu saja. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga dalam sejarah masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri, tapi dijadikan acuan untuk bertindak masa kini dan meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi dari materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu diartikan bahwa masa lalu itu tidak berhenti di masa lalu, tapi masa lalu karena berkesinambungan, berkelanjutan, ada kausalitas, maka masa lalu itu akan dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan meraih masa yang akan datang atau masa depan. Satu lagi materi sejarah yang terakhir yaitu fungsi sejarah. Kalau kalian sering bilang bahwa masa lalu itu sudah aja jadi masa lalu, ternyata ada fungsi dari masa lalu atau fungsi dari sejarah. Yang pertama itu fungsi inspiratif atau fungsi teladan, bahwa dari belajar sejarah kita bisa ternyata sejarah memberikan inspirasi, memberikan teladan. Misalkan kalian membaca buku tentang tokoh Soekarno, dapat diambil teladannya apa? Kalau Soekarno itu orangnya sangat berapi-api, wibawanya tinggi. Ketika Soekarno pidato itu semua rakyat terdiam mendengarkan. Kemudian dari fungsi juga ada yang namanya nation building atau pembentukan karakter. Dari belajar sejarah, kalian bisa jadi cinta tanah air, patriotisme, bela negara, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi edukatif atau fungsi pendidikan. Belajar dari sejarah. Kalau peristiwa yang lalu itu gagal, maka belajar dari sejarah bagaimana caranya untuk yang akan datang itu tidak gagal lagi. Kemudian yang ketiga, fungsi rekreatif atau fungsi hiburan atau rekreasi. Contohnya misalkan dengan belajar tentang sejarah kawasan atau sejarah wilayah, kita jadi bisa hiburan atau jalan-jalan, sederhananya seperti itu. Sampai sini materi hari ini, semoga kalian bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.